Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Imelda dengan NIM 3022411163. Di video kali ini saya akan membahas materi perkuliahan bank dan lembaga keuangan non-bank mulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7. Nah, pada video yang pertama saya akan membahas lembaga keuangan, mulai dari pengertian lembaga keuangan, jenis-jenisnya, hingga bagaimana fungsi dan perannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi mari simak video penjelasan lengkapnya. Yang pertama, pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah badan usaha yang menyediakan layanan terkait uang seperti menyimpan uang, meminjamkan uang, ataupun membantu kegiatan investasi. Nah, lembaga keuangan berperan sebagai penghubung antara orang yang memiliki dana dengan mereka yang membutuhkan dana. Contoh yang paling mudahnya adalah bank. Nah, ketika kita menabung di bank, maka bank akan mengumpulkan uang dari kita ataupun masyarakat, kemudian mereka menyediakan uang tersebut kepada individu atau bisnis yang membutuhkan. Nah, dari kegiatan ini bank akan memperoleh keuntungan, yaitu berupa bunga. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis lembaga keuangan. Secara umum, lembaga keuangan ini sendiri dibagi menjadi dua jenis besar ya. Yang pertama itu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Nah, pada lembaga keuangan bank terdapat beberapa jenis bank seperti bank sentral yang paling kita kenal, bank komersial atau bank umum, dan juga bank perkreditan rakyat atau BPR. Nah, bank sentral sendiri adalah lembaga keuangan yang fungsinya itu mengatur kebijakan moneter dan juga menjaga kestabilan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, bank sentral kita adalah Bank Indonesia, yang tujuannya itu tugas utamanya itu memastikan stabilitas nilai mata uang dan juga perekonomian suatu negara. Nah, kemudian ada bank komersial ataupun bank umum yang memberikan layanan perbankan kepada masyarakat, baik individu maupun bisnis. Contohnya Bank Mandiri, Bank BCA, dan Bank BNI. Nah, bank komersial menyediakan berbagai produk seperti tabungan, deposito, kredit usaha, hingga kredit kepemilikan rumah atau KPR. Selanjutnya kita akan bahas lembaga bank perkreditan rakyat atau biasa kita kenal dengan BPR. Nah, biasanya mereka beroperasi di daerah-daerah yang terpencil. Mereka menyediakan layanan simpanan dan pinjaman bagi masyarakat yang tentunya belum terjangkau bank besar. Nah, selain itu ada juga bank syariah yang menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan tentunya prinsip-prinsip syariah seperti sistem bagi hasil. Selain lembaga keuangan bank, tentunya ada juga lembaga keuangan non-bank yang tidak kalah memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Nah, lembaga ini tidak menerima simpanan langsung dari masyarakat, tetapi mereka menyediakan layanan keuangan yang beragam. Contohnya itu adalah perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan finansial bagi nasabah, seperti yang kita tahu asuransi jiwa, kesehatan, dan juga kendaraan. Nah, kemudian ada pegadaian. Pegadaian ini yang menyediakan pinjaman dengan jaminan berharga seperti perhiasan, warisan. Nah,
Nah, jika kalian membutuhkan dana cepat, mereka bisa menggadaikan barang seperti perhiasan, kendaraan tadi, warisan untuk kalian bisa memperoleh pinjaman. Nah, untuk lembaga keuangan non-bank lainnya adalah pasar modal. Pasar modal ini yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi ya. Contohnya tuh seperti saham, obligasi dan juga reksadana. Nah, di pasar modal, investor dapat membeli saham perusahaan yang terdaftar di BEI atau biasa yang kita tahu dengan Bursa Efek Indonesia. Nah, ini tuh salah satu cara untuk memperoleh keuntungan dari investasi, juga untuk keuntungan kita di masa depan. Nah, selain itu ada juga perusahaan leasing. Nah, perusahaan leasing ini adalah perusahaan yang menyediakan layanan dengan sistem sewa guna usaha. Misalnya, ketika seseorang ingin memiliki kendaraan, tentu perlu memiliki cukup dana ya. Nah, maka ia bisa menggunakan layanan leasing ini dengan cara membayar cicilan. Nah, ada koperasi simpan pinjam. Nah, kalau koperasi simpan pinjam ini biasanya mereka memberikan layanan pinjaman kepada anggota biasanya yang sudah berlayanan, yang sudah biasa dengan koperasi. Nah, biasanya itu bunganya relatif lebih ringan daripada yang perusahaan yang saya sebutkan tadi. Nah, lembaga keuangan ini tentu memiliki banyak fungsi penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, salah satunya yang saya pelajari adalah menyediakan tempat yang aman untuk menyimpan uang ya tentunya. Nah, dengan menabung di bank, tentu uang kita akan lebih aman dan dapat diambil kapan saja sesuai kebutuhan. Nah, lembaga keuangan juga mempermudah kita dalam berbagai transaksi seperti transfer uang, pembayaran tagihan, pembayaran UKT, nah hingga kita belanja sehari-hari. Nah, bahkan semua itu dapat dilakukan melalui aplikasi hasil inovasi ya, seperti mobile banking kayak kalau di BCA itu MBCA, Brimo, e-wallet kayak ShopeePay. Nah, selain itu, lembaga keuangan ini juga membantu kita mengelola uang dengan menabung untuk tujuan tertentu atau investasi untuk di masa depan. Nah, dalam perekonomian Indonesia, lembaga Indonesia berperan sebagai penyalur dana dari masyarakat yang memiliki tabungan kepada tentunya pihak yang membutuhkan dana seperti perusahaan atau individu atau bisnis yang ingin membuka usaha untuk membeli rumah contohnya. Nah, lembaga keuangan juga akan membantu menciptakan lapangan pekerjaan serta mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan berbagai kegiatan produktif. Nah, sekarang kita akan bahas ke pembahasan yang lebih luas, memahami struktur dan juga fungsi sistem keuangan. Nah, jadi tadi kan kita bahas siapa saja pelakunya ya. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana sistemnya itu bekerja secara keseluruhan. Karena guys, sebenarnya bank dan lembaga keuangan lainnya itu adalah bagian dari sebuah sistem besar yang kita sebut dengan sistem keuangan. Nah, lalu apa sih sistem keuangan itu? Nah, sistem keuangan ini adalah suatu sistem yang terdiri dari lembaga, pasar, instrumen, serta aturan yang mengatur peredaran dana dalam suatu negara. Nah, sistem ini tentu memiliki fungsi yaitu untuk mengalirkan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana.
Sehingga di Indonesia sistem keuangannya ini diawasi oleh beberapa lembaga penting seperti Bank Indonesia sebagai bank sentral yang mengatur kebijakan moneter dan menjaga stabilitas nilai rupiah, juga Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang mengawasi seluruh lembaga jasa dalam keuangan. Nah, lalu lembaga penjamin simpanan, yaitu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat di bank. Nah, di sistem keuangan ini sendiri bukan hanya tentang bank, tetapi tentang seluruh mekanisme pengelolaan dana dalam perekonomian. Nah, untuk struktur sistem keuangan sendiri itu terdiri dari 3 komponen utama. Jadi, mari kita bahas. Mari kita lanjut ya, karena tadi penyimpanan saya habis. Nah, yang tadi terdiri dari 3 komponen utama. Nah, 3 komponen utama ini mari kita bahas. Yang pertama, lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah pihak yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada siapa yang membutuhkannya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya tadi. Nah, lembaga keuangan ini terbagi menjadi lembaga keuangan bank dan juga lembaga keuangan non-bank, seperti yang kita bahas tadi ya kan. Nah, bank ini berperan sebagai perantara dana atau financial intermediary yang menghubungkan penyimpan dengan peminjam. Nah, sedangkan lembaga keuangan bukan bank seperti asuransi, dana pensiun, dan perusahaan pembiayaan lainnya yang membantu dalam perlindungan resiko dan juga investasi. Nah, pasar keuangan. Yang kedua, pasar keuangan. Pasar keuangan adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang memiliki dana. Nah, pasar keuangan ini sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama, pasar uang, dan yang kedua adalah pasar modal. Nah, pasar uang yaitu untuk transaksi jangka pendek, biasanya tuh kurang dari 1 tahun. Nah, yang kedua, pasar modal itu untuk pendanaan jangka panjang. Seperti yang kita tahu tadi, pasar modal di Indonesia adalah Bursa Efek Indonesia. Nah, di pasar modal perusahaan bisa menerbitkan saham atau obligasi untuk mendapatkan modal usaha. Nah, selanjutnya instrumen keuangan. Pernah nggak sih kalian dengar tentang instrumen keuangan? Kalau saya pribadi dengarnya tuh waktu saya bikin tugas video AI. Nah, yuk kita bahas apa sih instrumen keuangan itu dan contohnya ya secara sederhana. Nah, yang saya ketahui, instrumen keuangan adalah alat yang digunakan dalam berbagai transaksi keuangan. Contohnya yang paling mudah itu adalah saham. Nah, ketika saat kamu membeli saham, kamu akan menjadi pemilik kecil di perusahaan tersebut. Nah, yang kedua, obligasi. Obligasi ini seperti memberikan pinjaman kepada pemerintah ataupun perusahaan yang nantinya akan kembali dengan bunga. Yang ketiga, deposito. Ini adalah cara kita menabung di bank dengan bunga yang lebih tinggi, namun jangka waktunya itu biasanya tertentu. Nah, yang keempat ada reksadana. Nah, reksadana ini adalah kumpulan dana dari banyak investor yang dikelola oleh ahli. Nah, instrumen akan memudahkan kita berinvestasi dan juga mendapatkan dana untuk kita berkembang. Nah, tadi saya sudah bahas strukturnya ya kan. Nah, dan sekarang kita akan bahas fungsi-fungsinya. Nah, yang pertama, fungsi intermediasi. Nah, sistem keuangan ini ternyata menjadi perantara antara pihak dana dan juga pihak surplus dana antara pihak surplus dana dan pihak defisit dana. Contohnya, ketika masyarakat menabung di bank, kemudian bank menyalurkan kredit ke UMKM.
Nah, fungsi kedua adalah fungsi alokasi dana. Nah, dana yang terkumpulkan tadi akan disalurkan ke sektor yang produktif seperti industri, perdagangan, pembangunan. Nah, maka dari itu, hal inilah yang akan mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kita, khususnya di Indonesia. Nah, yang ketiga, fungsi stabilitas ekonomi. Nah, sistem keuangan juga membantu menjaga stabilitas ekonomi negara. Peran ini dijalankannya terutama oleh BI melalui kebijakan moneter seperti pengaturan suku bunga dan pengendalian inflasi. Nah, yang keempat, fungsi manajemen resiko. Melalui asuransi dan diversifikasi investasi, resiko kerugian kita dapat dikurangi. Contohnya, jika Anda memiliki asuransi, maka resiko kerugian kita akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Nah, jadi dari yang saya sebutkan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwasannya sistem keuangan itu memiliki struktur yang terdiri dari lembaga keuangan, pasar keuangan, dan juga instrumen keuangan. Nah, untuk fungsinya tadi adalah untuk perantara dana, mengalokasi dana, penjaga stabilitas ekonomi, serta pengelola resiko. Nah, dengan sistem keuangan yang baik dan stabil, perekonomian suatu negara tentunya dapat tumbuh dengan sehat dan berjalan berkelanjutan. Nah, untuk itu demikian penjelasan dari saya mengenai struktur dan fungsi keuangan. Nah, maka video materi kedua dari saya itu bank sentral. Sebelumnya kalian tentunya sudah tahu tentang bank sentral kan. Jadi bank sentral memiliki peran yang sangat penting. Nah, di sini siapa yang sudah tahu apa itu bank sentral? Ternyata setiap negara itu memiliki bank sentral. Nah, sebelumnya saya kira bank sentral itu cuma ada di Indonesia. Nah, guys, ternyata bank sentral itu dimiliki oleh berbagai negara. Nah, menurut kalian di Indonesia apa bank sentralnya ya? Ternyata di Indonesia yang dijadikan bank sentral itu adalah Bank Indonesia atau biasa kita sebut dengan BI. Nah, bank sentral di Indonesia, BI merupakan lembaga yang independen. Maksudnya independen itu dalam melaksanakan tugas dan wewenangannya, Bank Indonesia bebas dari campur tangan pemerintah ataupun dari pihak manapun. Nah, jadi bank sentral ini adalah lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan keuangan atau moneter di negara tertentu. Nah, ini dapat diartikan sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menstabilkan harga maupun nilai mata uang. Nah, kantor perwakilannya sendiri itu sudah tersebar, guys, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, ada Undang-Undang Nomor 3 Pasal 7 tahun 2004. BI memiliki tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Maksudnya stabil adalah yang pertama, kestabilan terhadap mata uang, terhadap barang dan jasa, yang mana tolak ukurnya adalah inflasi. Yang kedua, kestabilan nilai tukar dengan mata uang asing, yang mana tolak ukurnya itu adalah kurs. Guys, jadi jika tingkat inflasi dan impor tinggi, nilai mata uang kita bisa rendah, begitupun sebaliknya. Nah, sementara yang ekspornya lebih besar dari impor, pasti nilai mata uangnya akan tinggi. Nah, bank sentral ternyata tidak bertujuan untuk memaksimalkan profit, melainkan untuk mencapai tujuan tertentu seperti mencegah kegagalan perbankan menjaga kestabilan tingkat harga tadi, hingga akhirnya pada tingkat kestabilan pertumbuhan ekonomi. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah bahas tadi
bank sentral. Apa itu bank sentral? Sekarang kalian sudah mengerti kan bahwa bank sentral ini ternyata sangat penting untuk perekonomian kita, karena bank sentral bertanggung jawab atas kebijakan yang terkait dengan keuangan maupun moneter suatu negara. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan, yaitu untuk mengatur kestabilan nilai mata uang terhadap barang ataupun jasa maupun terhadap nilai tukar. Nah, selain itu, bank sentral juga mengatur dan mencegah terjadinya bank panik. Nah, di video ini kita sudah membahas materi mengenai kebijakan moneter di Bank Indonesia. Nah guys, tentunya kita mempunyai banyak kebutuhan, mulai dari kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, rumah, sampai hiburan seperti kebutuhan kita untuk nonton bioskop. Nah, untuk kita bisa memenuhi berbagai kebutuhan tersebut, contohnya hari ini untuk belanja kebutuhan bulanan, kita mengeluarkan uang 500.000. Baik, saya akan melanjutkan video yang tadi. Nah, di video ini kita akan membahas di video selanjutnya ini kita akan membahas kebijakan moneter di Bank Indonesia. Kita mempunyai banyak kebutuhan ya kan, tentunya kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, pakaian, rumah, hingga hiburan kita itu kebutuhan nonton bioskop contohnya. Nah, untuk memenuhi berbagai kebutuhan tersebut, contohnya hari ini kita belanja untuk kebutuhan bulanan. Nah, kita mengeluarkan uang 500.000, tiba-tiba bulan depan dengan jumlah barang yang sama harganya itu jadi naik 2 kali lipat. Nah, artinya uang yang kita gunakan telah berkurang separuhnya. Nah, kenaikan harga yang berlebihan ini dalam waktu singkat ini artinya membuat kehidupan masyarakat menjadi semakin sulit. Nah, fenomena inilah yang kita kenal dengan inflasi. Perekonomian pada dasarnya akan membutuhkan inflasi, tapi dalam tingkat tertentu dan wajar untuk dapat tumbuh. Namun, inflasi yang terjadi secara berlebihan akan sangat merugikan kehidupan kita sehari-hari. Jadi, memang terbukti sangat penting untuk kita bisa menjaga stabilitas harga atau nilai rupiah kita. Nah, lalu siapa sih yang bertugas dalam menjaga dan memelihara kestabilan harga di Indonesia? Nah, yang saya jelaskan di awal tadi, ini ternyata adalah tugas dari Bank Indonesia sebagai bank sentral. Bank Indonesia bertugas untuk melaksanakan kebijakan moneter. Salah satunya tadi adalah menjaga kestabilan harga. Dengan kata lain, BI berusaha menjaga tingkat inflasi berada dalam targetnya yang ditetapkan oleh pemerintah setelah mereka berkoordinasi. Nah, yang saya tahu untuk tahun 2015, 2016, 2017 itu masing-masing inflasi ditetapkan sebesar 4% plus 1%. Sedangkan 2018 sebesar 3,5% plus 1%. Nah, bagaimana sih cara BI mencapai target inflasi tersebut? BI ternyata memiliki beberapa instrumen kebijakan moneter, tapi yang paling penting adalah suku bunga kebijakan BI atau biasa yang kita sebut dengan BI rate. BI rate, keputusan untuk menentukan tingkat BI rate biasanya itu dilakukan oleh rapat gubernur Bank Indonesia yang didasari oleh prospek pencapaian inflasi dan targetnya. Nah, jika inflasi itu diperkirakan lebih tinggi dalam kisaran targetnya dan resiko-risiko lain yang penting, maka BI akan menaikkan suku bunga atau BI rate untuk mengendalikan resiko inflasi tersebut dan juga menjaga ekspektasi masyarakat. Di sisi lain, bila BI memandang tekanan inflasi ke depan terjaga, uang
uang beredar cukup dalam perekonomian, serta resiko ekonomi akan terjaga, BI rate dapat diturunkan. Namun, perlu kita tahu bahwa inflasi di Indonesia ini juga dapat ditentukan oleh harga-harga barang makanan dan lainnya itu akibat kebijakan. Nah, bagaimana kebijakan BI bisa mempengaruhi tingkat inflasi di Indonesia? Mari kita bahas lagi ya. Utamanya BI rate akan ditransmisikan melalui berbagai jalur seperti suku bunga kredit, nilai tukar, harga aset, dan ekspektasi masyarakat. Nah, jalur-jalur ini yang dinamakan transmisi kebijakan moneter. Nah, jadi jika BI menaikkan atau menurunkan BI rate-nya, kebijakan ini semua bisa dilakukan BI untuk meningkatkan kestabilan harga dan perekonomian demi kesejahteraan kita semua masyarakat di Indonesia. Nah, sekarang kalian sudah paham kan bagaimana pentingnya peran Bank Sentral Indonesia pada perekonomian kita. Nah, karena pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang peran Bank Sentral dan kebijakan moneter, di mana kita memahami bahwa bagaimana Bank Indonesia mengatur jumlah uang beredar dan juga menjaga stabilitas ekonomi. Nah, pada materi ketiga, sekarang saya akan bahas tentang lembaga yang langsung berhubungan dengan masyarakat setiap harinya, yaitu Bank Umum. Nah, kalau tadi Bank Sentral mengatur sistemnya, maka Bank Umum adalah pelaku utamanya dalam kegiatan perbankan sehari-hari. Nah, fungsi utama Bank Umum secara umumnya ada 3, yaitu funding, lending, service. Jadi mari kita bahas satu persatu. Fungsi pertamanya Bank Umum adalah menghimpun dana dari masyarakat. Bentuknya antara lain berupa tabungan, yaitu simpanan yang bisa kita tarik kapan saja dan cocok untuk kebutuhan kita sehari-hari. Yang kedua, giro, yang biasanya digunakan oleh perusahaan untuk transaksi bisnis dan menggunakan cek atau biliet giro. Lalu ada deposito. Deposito yaitu simpanan berjangka dengan bunga yang lebih tinggi, tetapi biasanya itu bisa diambil dalam jangka waktu tertentu. Nah, dana yang dikumpulkan inilah yang menjadi bahan bakar utama bagi bank untuk menjalankan fungsi berikutnya. Nah, setelah menghimpun dana, Bank Umum akan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Nah, inilah fungsi penyaluran dana yang sangat penting. Contohnya, kredit usaha rakyat yang memberikan akses modal bagi UMKM untuk berkembang dan meningkatkan produksinya. Nah, ada juga kredit kepemilikan rumah atau yang kita kenal dengan KPR. Biasanya yang membantu masyarakat memiliki impian mempunyai rumah sendiri. Nah, selain itu, kredit modal kerja dan kredit kendaraan membantu perusahaan memperluas usaha dan meningkatkan produktivitas. Nah, disinilah bank berperan sebagai agent of development, yaitu agen pembangunan ekonomi yang mendorong kemajuan negara. Nah, semakin banyak kredit produktif yang disalurkan, maka semakin bisa besar pula dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat. Nah, selain menghimpun dana dan menyalurkan dana, bank juga menyediakan berbagai jasa keuangan, yang sangat berguna untuk kita semua. Yang pertama, transfer dana. Transfer dana yang memudahkan pengiriman uang antar rekening, antar bank, bahkan hingga bisa ke luar negeri. Kemudian ada kartu debit dan kredit yang mempermudahkan transaksi tanpa perlu kita bawa uang tunai. Nah, bank juga menyediakan layanan penukaran valuta asing untuk kebutuhan bisnis maupun liburan. Dan untuk barang berharga tersedia safe deposit box atau tempat penyimpanan yang aman. Nah,
semua ini membuat aktivitas ekonomi masyarakat menjadi lebih cepat, efisien, praktis, dan berkelanjutan. Nah, bank umum juga memiliki kemampuan untuk menciptakan uang giral. Nah, bagaimana prosesnya? Semuanya itu berasal saat nasabah menyimpan uang di bank, kemudian bank menyalurkannya sebagai dana tersebut sebagai kredit kepada pihak lain. Nah, ketika kredit itu digunakan, uang tersebut akan masuk kembali ke sistem perbankan. Akibatnya, jumlah uang beredar akan bertambah tanpa harus mencetak uang baru. Proses ini yang disebut dengan pengganda uang atau money multiplier. Namun, tentu akan ada batasannya karena bank harus mengikuti aturan SOP cadangan minimum yang ditetapkan oleh bank sentral. Nah, kalian sebelumnya pernah bingung gak sih membedakan jenis-jenis bank di Indonesia? Nah, maka dari itu yuk kita bedah sama-sama. Yang pertama ada bank devisa, yaitu bank yang bisa melakukan transaksi internasional dan valuta asing. Karena tadi sempat terputus, maka kita akan menjelaskan ulang. Yang pertama ada bank devisa, yaitu bank yang bisa melakukan transaksi internasional dan valuta asing. Mereka menyediakan melayani kegiatan ekspor, impor, serta transfer uang ke luar negeri. Kedua, bank non-devisa, yaitu bank yang hanya melayani transaksi dalam negeri dan belum memiliki izin transaksi valuta asing. Nah, dengan memahami perbedaan ini, kita dapat menentukan layanan bank yang sesuai kebutuhan finansial kita. Sekarang, kita akan bahas peran strategis bank umum dalam perekonomian kita. Pertama, sebagai agent of trust, yaitu masyarakat percaya menyimpan uangnya di bank. Kedua, sebagai agent of equity, bank membantu pemerataan ekonomi melalui penyaluran kredit usaha hingga ke daerah-daerah. Ketiga, sebagai agent of development. Seperti yang saya jelaskan tadi, bank ikut mendukung pembangunan nasional melalui pembiayaan proyek dan sektor produktif. Tanpa bank umum, ekonomi tentu akan berjalan lebih lambat. Nah, di era modern sekarang, bank umum menghadapi berbagai tantangan besar yang mengubah wajah industri perbankan. Yang pertama, persaingan ketat dengan perusahaan fintech yang terus berinovasi. Yang kedua, tuntutan adaptasi digitalisasi seperti layanan mobile banking dan internet banking. Yang ketiga, ancaman siber yang semakin kompleks dan berbahaya. Dan juga yang keempat, yaitu kepatuhan terhadap regulasi yang terus diperbarui oleh pemerintah. Karena itu, hampir semua bank sekarang melakukan transformasi digital untuk bertahan dan tumbuh. Nah, layanan yang semakin cepat, mudah, dan juga bisa diakses kapan saja. Namun, di tengah kemajuan teknologi, bank tetap harus menjaga prinsip kehati-hatian serta kepercayaan masyarakat. Masa depan perbankan itu akan sangat ditentukan oleh kemampuan beradaptasi dengan teknologi, menjaga keamanan, serta berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Selain itu, perkembangan bank syariah dan inklusi keuangan juga menjadi bagian penting dalam memperluas akses layanan perbankan bagi seluruh masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang menggunakan layanan bank, maka semakin kuat pula sistem keuangan suatu negara. Nah, akhirnya kita dapat memahami bahwa fungsi-fungsi bank umum itu ternyata bukan hanya penting untuk kebutuhan akademik kita saja, tetapi juga sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah guys, dengan pemahaman yang baik, kita dapat memanfaatkan layanan perbankan secara lebih bijak, cerdas, dan produktif. Karena pada akhirnya bank
bank umum bukan hanya bagian dari sistem keuangan, tetapi juga bagian dari perjalanan pertumbuhan ekonomi kita di Indonesia. Nah, baiklah teman-teman sekalian yang sudah menonton di video di menit selanjutnya, kita akan membahas materi yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu memahami produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank. Materi ini penting menurut saya karena hampir semua aktivitas keuangan kita pasti melibatkan layanan perbankan. Lalu, sebenarnya apa itu bank dan apa saja fungsinya? Sekarang kita akan bahas produk simpanan yang ditawarkan oleh bank. Produk yang paling umum adalah tabungan. Tabungan merupakan produk dasar untuk menyimpan uang dengan mudah dan aman. Biasanya tabungan ini dilengkapi dengan buku tabungan, kartu ATM, serta e-statement sehingga kita bisa memantau transaksi kapan saja. Nah, jenis tabungan juga beragam seperti tabungan reguler untuk kebutuhan harian, tabungan haji untuk persiapan ibadah, dan tabungan berencana untuk tujuan keuangan jangka panjang. Nah, selain tabungan, ada juga deposito. Deposito adalah simpanan berjangka yang memberikan bunga lebih relatif tinggi dibanding tabungan biasanya. Produk ini cocok bagi nasabah yang ingin memperoleh pendapatan pasif dengan resiko yang relatif rendah dan pertumbuhan dana yang stabil. Namun, dana deposito tidak bisa diambil kapan saja, guys, karena memiliki jangka waktu tertentu seperti 1, 3, 6, atau 12 bulan. Jika dicairkan lebih awal, biasanya akan dikenakan penalti. Nah, produk simpanan lainnya adalah giro. Giro umumnya digunakan perusahaan atau pelaku usaha untuk memudahkan transaksi bisnis. Giro biasanya menyediakan fasilitas cek, biliet giro, serta transfer dalam jumlah yang besar. Nah, walaupun bunga yang diberikan sangat kecil atau bahkan tidak ada, produk ini sangat membantu dalam pengelolaan arus kas perusahaan. Setelah kita membahas produk simpanan, sekarang kita akan masuk ke produk pinjaman atau kredit. Kredit dibagi menjadi dua, yaitu kredit konsumtif dan kredit investasi. Kredit konsumtif digunakan untuk kebutuhan pribadi seperti kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, kredit pendidikan, maupun kredit multiguna. Sedangkan kredit investasi digunakan untuk pembangunan usaha seperti pembelian alat produksi, ekspansi bisnis, ataupun renovasi tempat usaha. Nah, besarnya suku bunga dan jangka waktu pembayaran biasanya disesuaikan dengan jenis kredit dan profil resiko nasabah. Ada juga beberapa kredit khusus seperti kredit modal kerja untuk kebutuhan operasional usaha jangka pendek, kredit profesi yang biasanya untuk tenaga profesional seperti dokter ataupun dosen, serta kredit perdagangan untuk pembangunan usaha dagang. Nah, produk-produk ini membantu meningkatkan produktivitas dan perlu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, produk simpanan dan pinjaman bank juga menyediakan berbagai layanan transaksi dan pembayaran, misalnya transfer antar dana rekening dalam satu bank maupun antar bank. Bahkan hingga bisa kita transfer ke luar negeri yang Kemudian ada layanan keliling untuk penagihan cek antar bank serta fasilitas pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, air, wifi, telepon, dan internet. Nah, semuanya ini layanan ini membuat transaksi keuangan menjadi lebih cepat dan praktis. Nah, bank juga menyediakan produk kartu, yaitu kartu debit dan kartu kredit. Kartu
debit terhubung langsung dengan rekening tabungan atau giro, sehingga transaksi dilakukan menggunakan saldo yang tersedia. Sementara kartu kredit memberikan limit pinjaman dari bank sehingga nasabah bisa melakukan pembayaran terlebih dahulu dan melunasinya kemudian. Nah, produk ini biasanya dilengkapi dengan berbagai manfaat seperti cicilan, cashback, dan program reward. Nah, di era modern sekarang, bank juga menghadirkan layanan digital banking seperti internet banking, mobile banking, dan bahkan SMS banking. Melalui layanan ini nasabah dapat mengecek saldo, transfer uang, membayar tagihan tadi seperti tagihan wifi, bahkan membuka deposito hanya melalui ponsel. Selain itu, bank juga menyediakan safe deposit box, yaitu kotak penyimpanan khusus yang aman untuk penyimpan dokumen penting seperti perhiasan, warisan, ataupun barang berharga kita lainnya. Nah, tidak hanya bank konvensional, terdapat juga produk perbankan syariah ya yang menggunakan prinsip-prinsip syariah tanpa bunga ataupun riba. Contohnya itu akad mudharabah, yaitu sistem bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola. Nah, murabahah yaitu sistem jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Nah, serta ijaroh itu yaitu sistem sewa menyewa. Nah, produk syariah ini menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin menggunakan layanan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau prinsip-prinsip Islam. Nah, namun perlu kita ingat bahwa setiap produk bank tentu memiliki manfaat dan juga resiko. Misalnya resiko likuiditas. Nah, pada deposito, resiko suku bunga pada kredit atau resiko gagal bayar. Nah, oleh karena itu nasabah harus penting memahami karakteristik setiap produk sebelum memilih dan memanfaatkannya. Nah, bank biasanya menyediakan informasi yang transparan agar kita nasabah dapat mengambil keputusan yang tepat. Nah, akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwasanya memilih produk bank yang tepat sekali lagi dimulai dengan mengenali kebutuhan finansial kita. Nah, mempelajari fiturnya tadi, resiko, serta memanfaatkan layanan digital dengan cermat. Nah, dengan menjadi nasabah yang cerdas, kita dapat menggunakan layanan perbankan secara lebih efektif untuk mencapai tujuan keuangan kita. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank. Semoga materi ini dapat membantu kita memahami layanan perbankan yang sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam penyimpanan saya, sekarang kita akan membahas materi yang sangat penting ya dalam dunia perbankan, yaitu memahami prinsip-prinsip manajemen bank. Selain kita memahami produk dan jasa yang ada di bank, perlu kita ketahui bahwa ada prinsip-prinsip manajemen bank. Nah, materi ini tentunya akan menjadi fondasi utama kita dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mempertahankan kepercayaan nasabah terhadap bank dan juga ekspektasi masyarakat. Lalu, apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan manajemen bank? Manajemen bank adalah proses yang menyeluruh yang meliputi perencanaan strategis, pengorganisasian sumber daya, serta pengendalian operasional untuk mencapai tujuan lembaga keuangan. Tujuan utamanya adalah menjaga kesehatan finansial bank, memastikan keberlanjutan operasional dalam jangka panjang, serta melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat seperti nasabah, pemegang saham maupun regulator.
Nah, dalam menjalankan manajemennya, bank memiliki beberapa prinsip-prinsip dasar yang harus diterapkan. Prinsip pertama adalah prinsip kehati-hatian atau prudensial. Artinya, bank harus menerapkan pengelolaan risiko yang ketat, melakukan penilaian yang mendalam terhadap setiap keputusan kredit, serta menjaga rasio kecukupan modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prinsip ini penting agar bank tidak mengalami kerugian besar yang dapat mengganggu stabilitasnya. Nah, prinsip kedua adalah transparansi dan akuntabilitas. Bank harus menyediakan informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu pada keseluruhan stakeholder. Selain itu, bank juga harus menjalankan audit internal maupun eksternal secara berkala serta bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil oleh manajemen. Dengan transparansi yang baik, kepercayaan masyarakat terhadap bank akan semakin meningkat. Selanjutnya ada prinsip efisiensi dan efektivitas. Bank harus mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya agar mencapai hasil yang maksimal. Penggunaan teknologi modern juga menjadi bagian penting untuk meningkatkan produktivitas serta memastikan bahwa setiap proses operasional memberikan nilai tambah bagi perusahaan maupun nasabah. Nah, dalam manajemen bank juga terdapat beberapa hal yang sangat krusial, yaitu manajemen resiko. Manajemen resiko meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian resiko yang mungkin terjadi. Salah satu resiko utamanya adalah resiko kredit, yaitu potensi kerugian yang muncul karena debitur biasanya tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Nah, selain itu, ada resiko likuiditas, yaitu kondisi ketika bank tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya akibat ketidakseimbangan antara aset dan liabilitas atau karena adanya penarikan dana secara besar-besaran oleh nasabah. Kemudian, terdapat juga resiko operasional yang dapat timbul akibat kegagalan sistem, kesalahan manusia, fraud, maupun kejadian eksternal seperti bencana. Nah, agar manajemen bank berjalan dengan baik, tentu diperlukan regulasi dan wawasan. Di Indonesia terdapat berbagai aturan yang mengatur penerapan manajemen risiko pada bank umum ini sendiri. Pengawasan biasanya dilakukan melalui supervisi berbasis risiko, bisa pemeriksaan berkala, serta penilaian tingkat kesehatan bank. Nah, regulasi ini juga bertujuan untuk melindungi nasabah melalui transparansi produk, edukasi konsumen, penanganan pengaduan, serta perlindungan data pribadi sesuai standar yang berlaku. Nah, selain bank konvensional, terdapat juga bank syariah yang menerapkan prinsip manajemen yang berbeda. Dalam bank syariah terdapat larangan riba sehingga sistem bunga digantikan dengan skema bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Transaksi juga harus dilakukan secara transparan dan adil tanpa unsur penipuan ataupun ketidakpastian. Nah, selain itu, bank syariah memiliki fungsi sosial seperti kewajiban pembayaran zakat dari keuntungan untuk membantu mengurangi kesenjangan ekonomi. Nah, di era modern sekarang ini
manajemen bank juga sangat dipengaruhi oleh teknologi dan inovasi. Teknologi dan inovasi tidak lainnya adalah digitalisasi layanan seperti mobile banking, internet banking, SMS banking, dan dompet digital yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi kapan saja, melunasi tagihan di mana saja. Nah, teknologi kecerdasan buatan juga dimanfaatkan untuk menganalisis pola transaksi, mendeteksi fraud secara real time, serta memprediksi resiko kredit dengan lebih akurat. Selain itu, sistem keuangan seperti enkripsi, autentikasi biometrik, dan teknologi blockchain membantu melindungi data nasabah dari ancaman kejahatan siber, serta verifikasi dua langkah untuk membantu nasabah dari ancaman kejahatan siber seperti penipuan. Nah, tidak kalah penting, sumber daya manusia ternyata juga menjadi faktor penentu keberhasilan manajemen bank. SDM atau sumber manusia yang kompeten dan berintegritas merupakan aset utama dalam industri perbankan. Oleh karena itu, bank memberikan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi profesional, serta mengamankan budaya kerja yang menjunjung tinggi nilai integritas dan orientasi pada nasabah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus mencegah terjadinya fraud. Nah, ke depan, manajemen bank akan menghadapi berbagai tantangan dan peluang. Seperti yang kita jelaskan tadi, persaingan dengan fintech yang semakin inovatif menuntut bank untuk terus beradaptasi. Kompleksitas regulasi dan resiko baru seperti cyber risk, yang viralnya itu peniruan lewat aplikasi AI. Nah, padahal AI itu harusnya digunakan dengan sebaik mungkin, tapi malah menjadi resiko baru bagi dunia perbankan. Nah, cyber risk ini juga menjadi tantangan yang harus kita hadapi. Namun, di sisi lain terdapat peluang besar seperti kolaborasi dengan fintech, pengembangan produk digital, serta perluasan layanan kepada masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankannya. Nah, di akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa manajemen bank memiliki peran yang sangat penting sebagai pilar stabilitas ekonomi. Manajemen yang baik mampu menjamin keamanan dana nasabah, mengelola risiko secara efektif, serta mendorong inovasi dan kepatuhan terhadap regulasi. Dengan manajemen bank yang berkualitas tinggi, kepercayaan masyarakat ataupun ekspektasi masyarakat akan terjaga dan sistem keuangan nasional dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan saya mengenai prinsip-prinsip manajemen bank. Semoga materi kali ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya pengelolaan bank yang profesional dalam mendukung perekonomian. Terima kasih sudah menyimak. Nah, video berikutnya, di video berikutnya kita akan membahas materi yang sangat penting dalam dunia perbankan, yaitu memahami jenis-jenis resiko dalam perbankan dan bagaimana cara mengelolanya. Materi ini penting karena setiap kegiatan bank pasti memiliki resiko yang harus diperhitungkan dengan baik. Lalu, apa itu resiko dalam perbankan? Resiko adalah potensi kerugian yang dapat mengancam stabilitas dan keberlangsungan bank. Setiap keputusan bisnis yang dilakukan bank selalu membawa konsekuensi tertentu. Nah, jika resiko tidak dikelola dengan baik, bank bisa mengalami kerugian besar, bahkan kehilangan kepercayaan nasabah. Nah, sedangkan kepercayaan
nasabah ini merupakan aset yang paling penting dalam dunia perbankan seperti yang kita jelaskan tadi. Nah, jenis resiko yang pertama adalah jenis resiko kredit. Jenis resiko kredit yang merupakan ancaman terbesar bagi bank. Nah, resiko ini terjadi ketika debitur gagal membayar pinjaman atau bunga sesuai perjanjian yang telah disepakati. Contohnya, pernah terjadi krisis kredit pada tahun 1997 yang mengguncang sistem perbankan di Indonesia dan sehingga menyebabkan beberapa bank mengalami kolaps. Oleh karena itu, bank harus melakukan analisis kredit yang ketat, menetapkan batas kredit secara sederhana, serta melakukan pemantauan portofolio kredit secara berkala. Nah, jenis resiko yang kedua adalah resiko operasional. Resiko ini berkaitan dengan kesalahan internal maupun gangguan sistem. Misalnya, kegagalan proses bisnis, kesalahan manusia dalam transaksi, serangan siber seperti penipuan tadi, nah gangguan teknologi informasi, hingga tindakan fraud tadi. Nah, contohnya pernah terjadi serangan ransomware yang melumpuhkan sistem teknologi informasi bank di Asia Tenggara selama 2 hari dan menyebabkan kerugian operasional yang sangat besar. Nah, untuk mengatasinya, bank perlu memperkuat kontrol internal, memberikan pelatihan berkelanjutan kepada karyawan, serta menggunakan sistem keamanan teknologi yang tinggi yang mutakhir. Selanjutnya ada resiko kepatuhan, yaitu resiko yang muncul akibat pelanggaran aturan yang ditetapkan oleh regulator seperti OJK, Bank Indonesia maupun internasional. Jika bank melanggar aturan, dampaknya itu bisa berupa denda yang besar dan kerusakan reputasi, sehingga bank bisa rugi. Oleh karena itu, diperlukan sistem kepatuhan yang terintegrasi, audit rutin, serta pelatihan mengenai compliance bagi seluruh karyawan bank atau peningkatan SDM. Nah, selain itu terdapat juga resiko reputasi, yaitu resiko yang berkaitan dengan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank, seperti hilangnya ekspektasi masyarakat terhadap bank. Nah, reputasi tersebut merupakan aset yang tidak terlihat namun sangat penting. Nah, dibutuhkan waktu lama untuk bank membangun reputasi, tetapi bisa untuk butuh waktu singkat untuk merusaknya. Contohnya itu kasus kebocoran data nasabah yang dapat menyebabkan turunnya harga saham bank. Untuk mengelola resiko ini, bank harus menyediakan transparansi komunikasi yang efektif serta memberikan respon cepat terhadap setiap permasalahan yang terjadi. Nah, dalam mengelola berbagai resiko tersebut, peran regulator juga sangat penting. Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan dan menetapkan regulasi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Sementara Bank Indonesia berperan dalam kebijakan moneter dan sistem pembayaran serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Nah, perlu kita ingat bahwa OJK dan Bank Indonesia ini berbeda perannya. Nah, OJK melakukan pengawasan dan menetapkan regulasi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, sedangkan Bank Indonesia itu berperan untuk kebijakan moneter dan sistem pembayaran. Nah, tujuannya itu untuk menjaga nilai tukar rupiah. Agar manajemen risiko berjalan efektif, bank harus melakukan beberapa langkah penting. Pertama, identifikasi resiko, yaitu mengenali potensi ancaman dari seluruh aktivitas bank. Kedua, pengukuran dan evaluasi, yaitu menilai dampak yang memungkinkan terjadi. Yang ketiga, strategi mitigasi, yaitu menetapkan kebijakan dan prosedur untuk mengendalikan resiko. Dan yang terakhir, pemantauan serta pelaporan, yaitu memastikan resiko tetap terkendali melalui monitoring yang berkelanjutan dan pelaporan yang transparan. Di era digital sekarang ini, teknologi juga membantu bank dalam mengelola resiko.
Penggunaan big data dan artificial intelligence memungkinkan bank memprediksi resiko dengan lebih akurat serta memberikan peringatan dini. Selain itu, sistem monitoring real time dapat membantu mendeteksi transaksi mencurigakan sehingga potensi kerugian bisa dicegah lebih cepat. Nah, bisa juga platform yang integrasi juga membantu pengelolaan risiko yang menjadi lebih efisien dan terhubung dengan sistem utama perbankan. Akhirnya, kita dapat memahami bahwa risiko dalam perbankan adalah hal yang tidak bisa dihindari, tetapi kita bisa mengelolanya dengan baik, yaitu dengan manajemen risiko yang tepat. Bank akan dapat menjaga stabilitas operasional, melindungi dana nasabah, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat. Hal ini tentu sangat penting bagi keberlangsungan sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara, khususnya di Indonesia. Nah, baiklah teman-teman, sekalian itulah penjelasan saya mengenai resiko dalam perbankan dan cara mengelolanya. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita tentang pentingnya pengelolaan resiko dalam dunia perbankan. Akhirnya teman-teman sekalian, kita sampai di penghujung waktu kita. Setelah kita mempelajari 7 materi tentang dunia perbankan dan lembaga keuangan, kita dapat memahami bahwasanya sistem keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. Mulai dari pengertian lembaga keuangan, fungsi bank sentral, peran bank umum, produk dan layanan perbankan, hingga berbagai resiko serta tantangannya di era digital. Semuanya itu saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara, khususnya di Indonesia. Dari pembahasan tersebut kita juga belajar bahwa bank bukan hanya tempat menyimpan uang, tetapi juga menjadi penggerak pembangunan ekonomi, pemberian akses pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman tadi untuk usaha, serta menyediakan berbagai layanan yang membuat aktivitas ekonomi menjadi lebih cepat, mudah, serta efisien. Nah, selain itu, pemahaman mengenai resiko dan inovasi teknologi membuat kita menjadi sadar bahwa dunia perbankan terus berkembang mengikuti kebutuhan zaman. Nah, dengan pemahaman yang baik terhadap materi ini, diharapkan kita semua dapat menjadi masyarakat yang lebih cerdas dalam mengelola keuangan, lebih bijak dalam menggunakan layanan perbankan agar tidak terkena kejahatan siber. Nah, karena kadang bank sudah memperkuat keamanannya, justru dari kita sendiri yang bisa mencegah itu, serta kita bisa mampu melihat peluang di sektor keuangan untuk kita di masa depan. Nah, baiklah teman-teman sekalian, demikian rangkaian pembahasan kita dari awal sampai akhir. Semoga materi yang telah saya sampaikan dari bab 1 sampai bab 7 dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita dan membantu kita dalam kegiatan akademik maupun dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih yang sudah menyimak, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.